Kalau itu sih dulu waktu gue dapat pilihan ini, gue ngelihatnya kan sekarang udah banyak tech company kan. Dan data itu ya udah banyak banget, ada di mana-mana, dan suatu saat emang bakalan jadi komoditi yang penting karena udah lebih beralih ke digital kan. Oke, Kevin. Jadi Halo. gue mau nanya-nanya nih sekarang, kalau lo kan di sini sebagai data analis ya, lead data analis di Elevenia. Lo boleh ceritain nggak sih gimana job desk lo, dan menurut lo tuh data analis tuh apa sih? Oke. Kayaknya lebih gampang kalau gue jelasin dulu tentang data management di Elevenia ya. Jadi di tim data management itu ada 4. Yang pertama data engineer, business intelligence, data analytics, sama advanced analytics. Kalau data engineer, mereka itu berkaitan dengan data arsitektur dan nge-build pipeline untuk menarik data. Kalau yang business intelligence, mereka provide dashboard sama regular reports untuk business user. Nah, advanced analytics ini kalau di tempat lain mungkin disebutnya data science. Mereka yang ngelakuin kayak modeling, bikin predictive model, terus product recommendation, pakai logic-logic yang rumit. Sementara tempat gua bisa dikatakan lebih 50% bisnis, 50%-nya lagi teknis. Jadi kita berpartneran dengan berbagai departemen di Elevenia untuk nge-solve isu-isu yang mereka punya menggunakan data. Nah, analisis yang diberikan bisa aja berupa cohorting customer, terus cari tahu kenapa GMV-nya naik atau turun. Udah gitu nge-solve isu di delivery, di credit card payment, macam-macam kayak gitu. Oke, terus kalau dari background lo sendiri nih, untuk sampai ada di posisi seorang lead data analis di Elevenia, lo dulu kuliah di mana, terus lo sebelumnya pernah bekerja sebagai apa juga sih? Oke. Jadi sebenarnya kalau kuliah gue ini berbeda banget sama yang pekerjaan gue sekarang karena gue dari teknik kimia ITB. Jadi nggak ada query-query-nya. Terus dulu sempat dapat kesempatan buat kerja di customer value management-nya Indosat Ooredoo. Disitulah gue baru mulai belajar query, tahu tentang data analytics, dan emangnya I'm passionate about that gitu. Jadi gue terusin sampai ke sini. Gitu sih. Terus kalau sebelumnya waktu lo di Indosat ini lebih kayak gimana sih sebenarnya dari scope pekerjaannya? Kalau di Indosat, tanggung jawab utama gue itu untuk deliver campaign performance report. Jadi customer value management itu kan dia BTL campaign, below the line. Kami ngirim-ngirim campaign yang personalized untuk customer. Dan di situ ada menggunakan batch campaign sama real time campaign, dan gue bertanggung jawab untuk keduanya. Jadi biasanya tuh sebulan sekali kita nge-evaluasi nih campaignnya yang mana aja yang bagus, yang take up-nya tinggi, yang duitnya gede gitu-gitu. Selain itu juga gue ngebantuin di whitelisting sih, karena kan untuk campaign kita harus provide list customer mana aja yang mau di-touch berdasarkan karakter-karakter tertentu yang kadang bisa juga dihasilkan dari hasil modeling data science gitu. Jadi background lo dari situ ya, lo tertarik dengan dunia peranalisisan gitu ya. Ya tadi kan udah ada beberapa pertanyaan gitu seputar kayak background lo gimana sih gitu, sama kayak sebelumnya lo kerja di mana kayak gitu dan kuliahnya. Sekarang gue pengen nanya-nanya soal lebih ke job related lo sekarang sih. Oke. Gitu. Nah kalau sekarang ini menurut lo untuk menjadi seorang data analis itu karakter seperti apa sih yang dibutuhkan? Kalau menurut gue, traits yang paling penting yang harus dimiliki data analis itu adalah passion terhadap datanya ya. Sama dia juga harus curious orangnya, selalu pengen tahu. Terus dia teliti, sama yang terakhir itu bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kadang kita ngelakuin analisis tapi kurang dalam, harus perdalam lagi sendiri. Apakah itu udah cukup atau belum untuk menjawab business question. Udah gitu kalau misalnya jadi data analis ya otomatis harus teliti, karena kalau kita nggak teliti ya kredibilitasnya kan dipertanyakan, ini datanya benar apa enggak. Terus kalau misalnya udah bisa analisis, hasilnya udah bagus, udah teliti, harus bisa dikomunikasikan juga, karena percuma kalau buat analisis ribet-ribet tapi yang ya usernya nggak ngerti gitu. Gitu sih. Oke, terus kalau menurut lo sendiri, lo sebelum bisa sini ada portofolio tertentu yang menurut lo harus dibangun nggak sih? Kalau portfolio menurut gua nggak ada sih, nggak harus. Nah. Itu bisa seiring lo berjalan ketika lo sebelumnya juga kerja di Indosat dulu ya. Oke. Terus kalau lo pribadi nih, lo ada workflow gitu nggak untuk mengerjakan suatu task gitu? As a data analyst atau as in workflow in company or in workflow in your personal, by your personal gitu? Kalau dari pengalaman gue di Indosat sama di sini, sebenarnya pekerjaan data analis itu nggak terduga.
Jadi kadang-kadang ya banyak ad hoc analisisnya sih. Tiba-tiba diminta tentang delivery, tentang payment, cross-selling produk, jadi macam-macam banget. Dan emang ya setiap hari bakalan beda, namun emang kayak ada report mingguan dan report bulanan yang harus kita deliver. Tapi ya mayoritas ya nggak terduga itu. Cuman untuk nge-approach problemnya, yang paling utama sih kita understand dulu sebenarnya business question-nya apa. Jadi user yang datang ke kita tuh mau tahu apa sih, harus di-clarify banget. Udah gitu dari situ udah jelas kita bikin list analisis yang mau dilakukan. Misalnya tentang cohort UB atau profiling customer-nya. Apakah dia returning buyer atau first purchaser, tinggalnya di mana, tenurnya berapa. Udah gitu kita cari tahu datanya ada di mana. Kalau misalnya belum ada, ya minta ke tim data engineer untuk dibantu lah, diadain dulu. Udah gitu kalau misalnya datanya udah ada, kita olah datanya menggunakan query SQL yang gue pakai sini, sama spreadsheet. Nah habis itu dari pengolahan data, kita masuk ke visualisasi dan di-present ke usernya. Yang paling penting sih kalau misalnya dia ada business question, ya bisa kita jawab dengan data dan kita bikin storyline yang lengkap gitu, yang benar-benar solid untuk ngebantu ngejawab itu. Dan kalau bisa sebisa mungkin dibantu untuk mendapatkan actionable insights. Jadi bukan cuma data analisis doang, tapi yang bisa dilakuin. Tadi udah bahas tentang kayak misalnya mau ada kampanye apa, workflow-nya kayak gimana. Terus gue pengen tanya sih kalau dari seorang analis nih, added value-nya menjadi seorang analis untuk bisnis terutama di tech industry itu kayak gimana sih menurut lo? Lebih kayak impact seperti apa yang lo harapkan dari profesi lo sekarang dan menurut lo implementasi seperti apa yang lo bangga atau achievement semacam kayak gitu sih dengan apa yang lo lakukan dengan profesi ini? Oke, sebenarnya mungkin kadang kalau orang punya pandangan tuh data analis kayak nggak sekeren data science yang menggunakan algoritma kayak random forest, decision tree. Cuman balik lagi ke business requirement karena ada isu-isu bisnis tertentu yang nggak perlu sekompleks itu analisisnya dan perlunya cepat. Nah disitulah diperlukan data analis. Kayak misalnya ada suatu hari ketika konversi kredit cardnya bermasalah. Di situ kan banyak yang komplain tuh, terus ya top management nanya, ini bener nggak sih ada masalah dengan credit card? Kami sebagai data analis cari dulu datanya, terus klarifikasi apakah benar banyak yang gagal. Dari situ kan kita bisa tahu tuh, oh ternyata bener nih, ada 50% transaksi gagal yang credit card. Udah gitu kita cari-cari lagi sumber datanya sebenarnya gagalnya gara-gara apa. Nyari data dari payment gateway-nya, terus kita present, oke ternyata yang nyebabin banyak gagal itu adalah karena kita menerapkan scrap atau velocity. Karena ada batasan untuk kartu kredit misalnya cuma boleh 15 transaksi dalam 1 minggu. Dari situ kita bawa ke manajemen, ini mau digimana ini Pak? Misalnya yang banyak gagal gara-gara banyak batasan dari kitanya. Oh ya udah turunin aja limitnya. Dari situ kan bisa kayak immediate banget gitu loh. Jadi kita nyari tahu ada isu apa, cari tahu dengan cepat, kerjain dengan cepat. Paling dalam 1 hari juga udah bisa ketahuan dan bisa dapat, bisa langsung dilakukan gitu. Yang kayak gitu sih. Itu menurut lo kayak helpful dan impactful banget ya untuk bisnisnya. Dan itu pasti akan selalu dibutuhkan untuk kayak misalnya kita forecast ini untuk bisnis-bisnis tech lainnya ke depan ya. Gitu. E-commerce ini kan umumnya punya banyak berbagai macam campaign juga gitu dalam setahunnya. Nah ini lo kalau untuk perencanaan sampai dengan eksekusinya gitu, itu biasanya makan berapa lama sih untuk each campaign di Elevania kayak gitu? Terus misalnya setelah campaign itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai menganalisis campaign itu works or no kayak gitu? So kalau misalnya untuk planningnya mungkin bukan kapasitas gue buat jawab ya, karena itu kan lebih ke campaign planner. Cuman kalau dari pengalaman di Elevania ini karena emangnya perusahaan yang masih baru dan masih kecil, jadi bisa cepet banget. Bisa pagi-pagi lu come up with some idea, terus kayak sore udah mulai dikerjain, besoknya bisa deploy. Kalau dulu gue di Indosat, dia lebih kayak planningnya mingguan sih kalau untuk campaign. Setiap hari Jumat mereka submit kayak draft campaignnya kayak apa, terus di-deploy kayak gitu. Terus kalau untuk tracking performance ya ini tergantung urgensinya juga. Kalau misalnya yang dampaknya gede, yang kelihatannya duitnya gede, kita bisa ngerancang dashboardnya dulu nih, mau nge-track apa aja. Jadi ya hari ini bisa dilihat juga datanya dengan paling keterlambatan data 2-4 jam. Jadi as soon as possible bisa dibuat. Kayak gitu. Juga banget ya. Tapi itu berarti pace-nya itu kalian per quarter ada campaign gitu atau pasti ada ya? Itu seasonal sih kayaknya, seasonal banget. Jadi kayak untuk reportnya pun ya sebutuhnya dari divisi yang lain aja. Iya. Gitu.
dan dikerjakannya kan juga as soon as possible. Iya. Kayak misalnya nih kemarin kan promo 11-11 hari Minggu, Senin gue ngerjain, Selasa udah di present gitu. Jadi ya kayak gitu sih kerjanya. Tapi I think in every startup or kayak pasti happens lah kayak gitu ya. Menurut lo nih kalau dari semua campaign yang udah pernah dijalanin sama Levenia selama lo di Levenia, menurut lo paling menarik, paling challenging buat lo ketika campaign itu tuh mau berlangsung gitu? Kalau untuk kayak gitu mungkin yang paling heboh banget tuh waktu Indomie Salted Egg kemarin. Yang itu. Itu gede banget bayarnya. Terus kalau yang gua lihat sih sekarang bank promo ya. Jadi orang tuh meskipun udah ada promo dari Elevenia, mereka ya nggak mau beli juga. Tapi begitu ada bank promo, langsung deh take up-nya tinggi banget. Terus kalau misalnya gue lihat di platform-platform lain pun, mereka mengedepankan hal yang sama gitu. Kayak di banner, di moving bannernya ada bank promonya. Iya. Kayak gitu sih. Itu kayak emang take up-nya tinggi banget. Kalau menurut lo itu kayak dari segi beginner, menjadi seorang data analis itu apa sih kira-kira yang kesalahan yang sering terjadi gitu loh, yang sering dilakukan oleh seorang beginner untuk ketika mereka terjun as data analyst? Biasanya nggak teliti sih. Jadi misal buat satu deck presentasi, terus angkanya di slide A tuh 1000, terus di slide B entah gara-gara salah query apa, mereka keluarnya cuma 950 dan nggak aware gitu. Karena kan kalau ya understandable lah, kayak udah nge-query buat PPT juga, kadang kan kewalahan gitu kan, kadang nggak cek lagi nih hasil akhirnya. Banyaknya kayak gitu. Terus kalau dari pengalaman gue waktu gue awal-awal sih, kan kita ini di data analytics ngejoin table pakai SQL. Kadang tuh join key-nya tuh nggak terlalu spesifik, jadi data hasil joinannya bisa duplikat. Nanti misal GMV lu harusnya 100 juta, tapi karena duplikat dia jadi 300 juta gitu, tiba-tiba membludak. Jadi orang yang baru terjun ke SQL kayak gini harus ngecekin terus sih hasil joinan gue ini bener apa enggak, duplikat atau enggak. Harus teliti sih. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin tentang kayak everything related to your job, to your professions, terus gue pengen yang nanya-nanya lebih yang personal banget sih gitu kan menurut lo. Kalau sekarang nih untuk lo jadi seorang data analis ini, apa sih yang jadi motivasi or your drive kayak gitu? Apa ya, what do you want to achieve by working as a data analyst kayak gitu? Sebenarnya gue milih pekerjaan sebagai data analis karena emangnya suka sama data sih, ya suka sama angka itu. Lo bisa bilang mengatakan passion atau? Passion gue emang di data dan gue emang seneng ngebantu orang-orang menggunakan data yang ada. Jadi apalagi kalau misalnya rekomendasi yang kita buat diimplementasi kan itu ada kebanggaan sendiri. Terus kalau untuk kedepannya gue pengen jadi kayak chief data officer gue sih di sini Mas Alto. Jadi orang yang ngerti data dan juga bisa ngerti bisnis. Karena kan sekarang masih ada gap di antara orang bisnis sama data kan. Dimana kita harus membangun budaya data driven itu. Jadi gue pengen suatu saat kayak dia sih. Gitu. Terus kalau lo dari background lo sendiri kan lo yang tadi teknik ini ya, lo kayak bisa tiba-tiba interest banget dengan data itu gimana ya? Kayak ada apa sih kalau sampai tiba-tiba aku pengen di data kayak gitu? Kalau itu sih dulu waktu gue dapat pilihan ini, gue ngelihatnya kan sekarang udah banyak tech company kan. Dan data itu ya udah banyak banget ada di mana-mana dan suatu saat emang bakalan jadi komoditi yang penting. Padahal udah lebih beralih ke digital kan. Terus ya emang datanya juga banyak juga, mainin angka juga, mainin spreadsheet Excel. Jadi gue oke lah, why not? Gitu. Jadi lo ada ketertarikan di tech juga gitu. Jadinya lo mulai mendalami data analis gitu ya. Terus kalau dari lo gitu sekarang lo ada your dreams gitu apa dalam waktu dekat kayak atau as in future or as sebagai lo sekarang data analis itu? Kalau sekarang tentunya gue pengen jadi team leader yang lebih baik karena kan baru juga dipromot, terus masih banyak banget skill yang harus gue acquire lah supaya bisa ngembangin team member gue. Terus pengen banget juga belajar Python sama R karena ya kedepannya kelihatannya ekspektasi ke data analis itu bukan cuman simple analisis, tapi harus bisa lebih kayak data science juga. Dan ya itu gue encourage juga ke team member gue, lu mulai dari sekarang belajar Python deh gitu. Jadi gue sendiri juga belajar kayak gitu. Lo mungkin kalau untuk sekarang kan tadi bilang mau belajar Python and R gitu. Untuk belajar lagi lo gimana? Lo apakah nyari course online or something kayak gitu atau ya you ask siapapun yang di kantor atau ya lo otodidak browsing sendiri atau gimana?
Kalau gue orangnya lebih otodidak, jadi belajar sendiri. Terus kalau misalnya, gue bagi tips. Kalau dulu gue belajar SQL tuh dari W3 School. Oh, Itu populer banget kan. Iya. W3 School gue belajar SQL. Terus kalau untuk Python sama R ini sebenarnya gue udah enroll di course online sih. Oh, dulu online. Di salah satu, iya. So itu sekarang berarti stepnya rutin terus itu ya untuk kayak belajar terus itu kayak ada kelas rutinnya gitu atau lo itu kayak bebas banget. Justru yang di situ kendalanya tuh karena mengumpulkan bebas tuh, motivasinya sama Iya, jamnya. Jadi lo sekarang untuk memotivasi lo belajar sendiri gitu gimana dong? Lo apakah meluangkan waktu every weekend or every after office gitu atau gimana? Paling every weekend sih. Every weekend Gue lo- sediain waktu kayak Sabtu malam atau Minggu malam buka course-nya. Wah. Nah itu bisa ngabisin kayak berapa jam atau Paling sejam 2 jam lah. Nggak kuat lama-lama juga gue. Oke. Nah, terus gue mau nanya nih kalau misalnya buat anak muda yang tertarik masuk ke dunia tech itu yang sekarang masih kuliah sih. Menurut lo nih kayak harus ada habit yang dihilangin nggak sih kayak untuk biar supaya dari posisi seorang data analis gitu atau ya katakanlah untuk terjun ke tech industry gitu. Habit buruk apa yang harus dieliminasi dan habit baik seperti apa yang they should implement gitu untuk membentuk karakter masuk ke tech industry. Kalau untuk tech terutama data sih yang pertama ya harus teliti lah. Udah gitu kalau yang sebenarnya ini general sih kalau gue bandingin dari masa kuliah ke udah kerja ya ini tuh lu begitu kerja ya lu tanggung jawab terhadap diri lu sendiri, terhadap hidup lu gitu. Mau seberapa cepat lu naik di tangga karir tergantung lu juga. Jadi ya lu harus proaktif, terus harus mulai networking dan salah satu bentuk networking yang paling bagus adalah membuktikan kalau lu itu capable ke bos lu. Paling pesan gue buat yang masih fresh grad ya kalau udah kerja, mentorship itu salah satu hal yang paling penting di luar package sama job desk-nya. Karena kalau lu dapat mentor yang bagus yang peduli sama pengembangan lu, jadi itu akan sangat membantu sih. Ya. Dan dia bisa ngenalin lu ke network yang bagus juga gitu. Tadi kan udah bahas dari segi background lo, terus udah bahas dari segi anything semua yang relate dengan job sampai juga ke personal statement kayak gimana lo bisa thrive sebagai seorang data analis. Terus kita masuk ke last sessions itu mau nanya lebih kayak advice sih dan saran kayak untuk mengembangkan karir ini gitu. Gimana untuk para fresh graduate? Any kind of advice? Kalau misalnya gue boleh nyaranin sih ya mumpung masih belum kerja, mumpung masih ada waktu kayak banyak-banyak pelajarin Python, R, terus coba machine learning gitu-gitu sih. Karena begitu lu udah kerja, ya requirement yang ada di kantor tuh banyak banget dan lu belum tentu sempat buat belajar hal-hal seperti itu gitu. Oke. Yep. Oke. That's it. Terima kasih. Thank you, Vin.